contoh soal eksponen. Diketahui nilai dari persamaan 2y plus 2 min y sama dengan 5. Tentukan berapa nilai dari persamaan eksponen berikut. Jawabannya 22y plus 2 min 2y sama dengan dalam kurung 2y akar 2 plus dalam kurung 2 min y akar 2 sama dengan 2 dalam kurung 2y plus 2 min y akar 2 dikurang 2 dalam kurung 2y kali 2 min y sama dengan dalam kurung 5 akar 2 kurang 2 akar 2 dalam kurung 20 sama dengan 25 kurang 2 dalam kurung 1 sama dengan 25 kurang 2 dan hasilnya adalah 23. Dan saya ingin menjelaskan soal kedua. Tentukan nilai dari variabel A dengan persamaan di bawah ini. Dalam kurung 10A akar 2 pangkat 3 bagi dalam kurung 5A akar 2 pangkat 2 sama dengan 360. Jawabannya dalam kurung 10A akar 2 pangkat 3 dibagi 5 dalam kurung 5A akar 2 pangkat 2 sama dengan 360. 360 sama dengan 1000 kali A6 bagi 25 kali A4. 360 sama dengan 100 bagi 25 kali dalam kurung 5A 6 kurang 4. 360 sama dengan 4 kali 5A2. 360 sama dengan 40A akar pangkat 2. 360 bagi 40 sama dengan A pangkat 9 sama dengan A pangkat 2 dan A sama dengan 3. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan contoh soal logaritma. Jadi yang pertama itu adalah soalnya ada 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 4 log 64 sama dengan 2 log 2 pangkat 3, karena kita nyari di sini berapa pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu 2 pangkat 3. Begitupun yang lainnya juga, jadi ditambah 3 log 3 pangkat 2 ditambah 4 log 4 pangkat 3, karena 4 pangkat 3 itu 64. Dan yang selanjutnya ada 3 dikali 2 log 2. Nah, 3-nya ini dapat dari mana? 3-nya ini dapat dari semua pangkat-pangkat yang tadi di atas, yang 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, dan 4 pangkat 3. Jadi semua kita pindahkan ke depan. Jadi seperti 3 dikali 2 log 2 ditambah 2 dikali 3 log 3 ditambah 3 dikali 4 log 4. Dan yang selanjutnya ada 3 dalam kurung 1 ini dikali ya. Ini satunya dapat dari mana? Karena semuanya itu sama ya, 2 log 2, 3 log 3, dan 4 log 4. Jadi 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan hasilnya adalah 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hafid Mutatahirin dari kelas 10-1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang merasionalkan menyebut suatu pecahan. Sekarang kita masuk ke soal pertama, yaitu rasionalkan penyebut pecahan berikut, yaitu pecahannya 7 per akar 5. Jawabnya 7 per akar 5 sama dengan 7 per akar 5 kali akar 5 per akar 5 sama dengan 7 akar 5 per 5 sama dengan 7 per 5 akar 5. Soal yang kedua, yaitu rasionalkan penyebut pecahan berikut. Pecahannya yaitu akar 3 per 5. Jawab akar 3 per 5 sama dengan akar 3 per akar 5 kali akar 5 per akar 5 sama dengan akar 15 per 5 sama dengan 1 per 5 akar 15. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan aritmatika. Sebelumnya, apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Rumus barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B.
UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama, dan B itu adalah beda atau selisih antar bilangan. Contoh soal. Diketahui barisan aritmatika 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Tentukan U ke 60. Jadi kalian tulis penjelasannya itu yang pertama adalah diketahui. Diketahui di situ ada A, yaitu suku pertamanya adalah 4, dan sedangkan B-nya itu bedanya itu suku kedua dikurang suku pertama, yaitu berarti 6 dikurang 4 sama dengan 2. UN, jadi kalian tulis lagi rumusnya, UN sama dengan A plus N kurang 1 dikali B. Jadi karena tadi yang ditanya itu U ke 60, berarti kalian tulis U 60 sama dengan 4 plus 60 kurang 1 dikali 2. Sekalian tinggal selesain, kalian hitung hasilnya. Lanjut 4 plus 59 dikali 2. Terus 4 plus 59 kali 2 itu sama dengan 118. Jadi 118 ditambah 4 sama dengan 122. Sekian, terima kasih. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deret aritmatika. Apa sih deret aritmatika itu? Deret aritmatika adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Rumus deret aritmatika ini ada dua. Yang pertama itu adalah Sn sama dengan N per 2 A plus UN. Dan yang rumus yang kedua itu ada Sn sama dengan N per 2 2A plus N plus 1 kali B. Jadi keterangannya itu Sn itu sama dengan jumlah N suku pertama, A itu suku awal, B itu beda, dan N itu banyaknya suku barisan. Oke, lanjut ke contoh soal. Di sini ada 30 plus 40 plus 50 plus titik plus 100. Oke, tentukan S ke 10 perintahnya. Penyelesaiannya adalah kalian tulis dulu diketahui A-nya itu berapa, B-nya itu berapa, dan UN-nya itu berapa. A-nya itu sama dengan 30, suku awalnya ada 30, B itu suku kedua dikurang suku ke-1, jadi 40 dikurang 30 sama dengan 10, dan UN-nya itu adalah 100. Oke, kalian tulis lagi rumusnya, dan di sini aku pakai rumus yang pertama, yang Sn sama dengan N per 2A plus UN. Jadi kalian tinggal ikutin rumusnya aja, sama dengan N itu berapa, berarti 10 per 2 dalam kurung 30 plus 100. Langsung dijumlahin aja, 100 plus 30 itu sama dengan 130, terus 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Berarti 130 dibagi 5 adalah 650. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang barisan geometri dan deret geometri. Oke, rumus barisan geometri itu adalah UN sama dengan AR N pangkat N kurang 1. Dan kalau rumus deret geometri itu adalah SN sama dengan AR N kurang 1 per R kurang 1. Oke, A itu adalah seperti deret aritmatika, yaitu A itu suku pertama. Bedanya di sini tuh ada R. R itu adalah rasio. Rasio itu adalah suku kedua dibagi suku ke-1. Oke, contoh soal. Contoh soal barisan geometri. Diketahui 2, 4, 8, 16, titik. Tentukan U ke 6. Oke, kalian tulis dulu rumusnya. A sama dengan 2, R sama dengan 4, U1 dibagi U2 sama dengan 4 per 2, dan hasilnya adalah 2. Oke, tulis lagi U6 sama dengan 2 dikali 2, 6 pangkat 1, sama dengan 2 dikali 2 pangkat 5. 2, karena 2 pangkat 5 adalah 32, berarti 2 dikali 32 hasilnya adalah 60. Sekarang lanjut ke deret geometri. Diketahui sama dengan 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus titik. Tentukan jumlah suku ketiga. Penyelesaiannya itu adalah kalian tulis S3 sama dengan 2 kurung 2 pangkat 3 kurang 1
per 3 kurang 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8 dikurang 1 7, berarti 2 kali 7 adalah 14. Sekian, terima kasih. Selanjutnya trigonometri. Di sini sudah ada segitiga dengan alas 5, kemudian tingginya 12 dan sisi miringnya belum diketahui. Di sini yang ditanya itu second B. Yang pertama kita lakukan itu mencari sisi miringnya. Rumus sisi miringnya akar dari A kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian kita masukin alasnya 5, jadinya 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 dan 12 kuadrat itu 144. Jadi hasilnya akar 169. Akar dari 169 itu 13. Kemudian yang ditanyakan second B. Rumus dari second B itu kebalikan dari cos. Cos itu kan rumusnya sami, berarti second itu rumusnya misa. Nah, di sini kita masukin dulu angka dari saminya itu 5/13. Kemudian tinggal dibalik jadinya 13/5. Saya Clinton Mangasirahi dari 101 kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tulis dan 2 pensil dihargai Rp Rp10.000. Berapakah harga masing-masing buku tulis dan pensil? Oke. Sekarang kita tulis yang diketahuinya dulu. Diketahuinya kan kita tulis buku sebagai simbol B dan pensil P. Oke. Ini buku tulis, pensil. Nah, terus kita tulis yang ditanyanya. Ditanyanya ada berapakah harga buku tulis? Ya kan? Sama harga pensil. Langsung kita jawab aja. Pertama kita pakai metode eliminasi. Tadi kan paket A berisi 5 buku tulis dan 2 pensil. Kita tulis 5 buku tulis, 5B ditambah 2P sama dengan Rp18.000 kan tadi. Kita tulis 18. Terus yang paket B sebuah buku kan. Kalau hanya satu buku kita tulis aja simbolnya. Jadi satu buku ditambah 2 pensil seharga Rp10.000 kita tulis 10. Sekarang kita eliminasi. 5B dikurang B sisa 4B. Terus 2P dikurang 2P habis. Terus 18 kurang 10 8. Jadi B sama dengan 8 bagi 4. 4-nya pindah ke sini. Jadi B sama dengan 2. Sekarang kita lanjutkan ke metode substitusi. Kita pakai yang B tambah 2P sama dengan 10. B tambah 2P sama dengan 10. Kita masukin B-nya itu 2 ditambah 2P sama dengan 10. Terus 2-nya pindah ke sini jadi 2P sama dengan 10 kurang 2. Terus 2P sama dengan 8. Terus P sama dengan 8 dibagi 2. Jadi P sama dengan 4. Jadi hasilnya buku dan berapa harga buku tulis dan pensil? 2.000 dan 4.000. Ini hasilnya. Keren. Selanjutnya pertidaksamaan linear. Di sini kita ada soal 5x ditambah 20y lebih besar dari 80. 20x ditambah 5y lebih kecil dari 80. X lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Langsung aja kita selesaikan.
5x ditambah 20y sama dengan 80. Kita sini bikin dulu tabel x-nya dengan titik 0,0. Langsung aja kita cari x-nya. Cara cari x itu y-nya ditutup. Berarti 80 bagi 5 itu 16. Dan kita cari y-nya berarti x-nya yang ditutup. 80 bagi 20 itu 4. Berarti di sini titiknya itu 0,4 sama 0,16. Kita langsung uji titik ke 0,0. Kita langsung masukin 5x ditambah 20y sama dengan 80. Tadi kan x sama y-nya 0 ya, berarti 5 kali 0 ditambah 20 kali 0 lebih besar dari 80. Berarti 5 kali 0 ditambah 20 kali 0 berarti udah 0 ya guys. 0 lebih besar dari 80, salah ya guys. Karena 0 itu harusnya lebih kecil dari 80. Lanjut, persamaan yang kedua, 20x ditambah 5y lebih kecil dari 80. Kita bikin tabel lagi, x, y, terus kita kasih titiknya 0,0. Sama kayak yang sebelumnya, cara nyari x sama y-nya. Di sini langsung aja kita masukin 4 sama 16. Berarti di sini jadinya 0,16 sama 0,4. Kita langsung uji titik ke 0,0. 20x ditambah 5y lebih kecil dari 80. Berarti ini di sini 20 kali 0 sama 5 kali 0. Berarti sama aja hasilnya 0. 0 lebih kecil dari 80. Ini benar ya guys pernyataannya. Di sini langsung aja kita bikin, di sini kita langsung bikin himpunannya ya. Berarti di sini titik x-nya itu 4 sama 16 dan titik y-nya itu 4 sama 16 juga. Untuk yang 4x-nya kita tarik garis ke 16y sama 16x-nya kita tarik ke 4y. Karena pertidaksamaan yang pertama itu salah, yaitu 0 lebih besar dari 80, berarti arsirannya mendekati 0,0. Nah, untuk yang pertidaksamaan kedua itu benar, 0 lebih kecil dari 80. Berarti arsirannya menjauhi 0,0. Kemudian x itu lebih besar dari 0, berarti arsirannya seperti ini. Dan y-nya lebih besar dari 0, arsirannya juga menjauhi 0,0. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus ABC persamaan kuadrat. Umumnya rumus ABC yaitu x sama dengan min b ditambah akar b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Kita masuk ke soal, yaitu soalnya tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dari x pangkat 2 dikurang 6x kali 8 sama dengan 0. Jawabannya persamaan x pangkat 2 dikurang 6 tambah 8 sudah sesuai dengan bentuk umum, yaitu ax pangkat 2 dikurang bx tambah c sama dengan 0 dengan koefisien x pangkat 2 a sama dengan 1, koefisien x sama dengan b sama dengan min 6, dan tetapan c sama dengan 8. Maka yang seperti digambar x 1,2 sama dengan min b tambah akar b tambah b kuadrat dikurang 4ac per 2a sama dengan min 6 tambah akar buka kurung min 6 tutup kurung kuadrat dikurang 4 buka kurung 1 tutup kurung buka kurung 8 per 2 buka kurung 1 sama dengan 6 tambah akar 4 per 2 sama dengan 6 tambah akar 2 per 2 sama dengan 3 tambah 1. X1 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4 atau X2 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi HP-nya yaitu 4,2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursiwi Aulia Febrianti dari kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki perubahan atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. Rumus umum fungsi kuadrat yaitu f(x) sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c dengan keterangan berikut. 1. A sama dengan koefisien dari x kuadrat di mana a sama dengan 0. 2. Koefisien dari x. 3. Konstanta. Ciri-ciri fungsi kuadrat yaitu 1. Berbentuk parabola. 2. Grafik asimetris. 3. Hanya memiliki titik maksimum saja atau titik minimum saja, namun tidak keduanya. Kita masuk ke soal yang pertama. Gambarlah grafik berikut. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x min 15. Sumbu x, y sama dengan 0. Y sama dengan x kuadrat dikurang 2x min 15. 0 sama dengan x kuadrat dikurang 2x min 15. Lanjut kita faktorkan angka berapa yang dikali hasilnya 15 dan dapat dibagi keduanya, yaitu 3 dengan min 5. Jadi x sama dengan min 3, x sama dengan 5. Min 3,0, 5,0. Sumbu y. X sama dengan 0. Y sama dengan x kuadrat dikurang 2x min 15. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 min 15. Y sama dengan min 15, jadi 0, negatif 15. C. Titik puncak. P, Q sama dengan negatif B per 2A, B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per negatif 4A. Oke, 2 per 2 kali 1. Oke, dan untuk materi yang selanjutnya adalah di sini tentang hasil kali persamaan kuadrat. Contoh soalnya ada misalkan persamaan kuadrat yang memiliki akar 3 per x1 dan min 5 per x2 adalah, kita tulis dulu, sama dengan x1 ditambah x2 sama dengan 3 ditambah dalam kurung min 5. Karena min 3 ditambah min 5 itu adalah sama dengan min 2. Sama dengan lagi, di sini sekarang dikali ya, bukan ditambah. Jadi x1 dikali x2 sama dengan 3 dalam kurung min 5 sama dengan ya min 15. Nah, karena dua-duanya udah kehitung, sekarang kita gabungin keduanya. Jadi seperti sama dengan x pangkat 2 dikurang x1 ditambah x2 di x tambah dalam kurung x1 dikali x2 sama dengan 0. Ini nolnya saya lupa tulis, ya pokoknya itu 0. Dan sama dengan x pangkat 2 dikurang dalam kurung min 2 x tambah dalam kurung min 15 sama dengan 0. Jadi sama dengan x2 ditambah 2x. Ini jadi tambah 2x karena yang atasnya itu min ketemu min, jadi plus. Jadi x pangkat. Di sini saya mempunyai contoh soal frekuensi. Desa Sukamakmur, Gang 1 melakukan pendataan masyarakat yang berusia 40 tahun ke atas. X pangkat. Di sini saya mempunyai contoh soal frekuensi. Desa Sukamakmur, Gang 1 melakukan pendataan masyarakat yang berusia 40 tahun ke atas. Hasil pendataan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Rentan usia 40 sampai 44 ada 6 orang. 45 sampai 49 ada 12 orang. 50 sampai 54 ada 8 orang. 55 sampai 59
ada 3 orang, dan 60 sampai 64 ada 1 orang. Carilah mean dari data usia desa Sukamakmur tersebut. Nah, untuk kita menjawab pertanyaan yang tadi, kita harus mencari sigma FI terlebih dahulu. Itu dengan cara menambahkan semua frekuensinya. 6 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 30. Jadi sigma FI-nya adalah 30. Setelah itu kita cari XI-nya dengan cara menambahkan kelas atas dan bawah. Lalu kita bagi itu dengan angka 2. 40 ditambah 44 dibagi 2 sama dengan 42. 45 ditambah 49 dibagi 2 sama dengan 47. 50 ditambah 54 dibagi 2 sama dengan 52. 55 ditambah 59 bagi 2 sama dengan 57. 60 tambah 64 sama dengan 62. Karena kita sudah menemukan atau mendapatkan FI dan XI-nya, selanjutnya kita kalikan FI dan XI-nya. Itu 6 dikali 42 sama dengan 252, 12 dikali 47 sama dengan 564, 8 dikali 52 sama dengan 416, 3 dikali 57 sama dengan 171, 1 dikali 62 sama dengan 62. Nah, lalu kita jumlah semuanya. Jumlah FI dan XI yang tadi. Dan kita menemukan sigma FI dan XI-nya itu 1465. Karena kita sudah mendapatkan sigma FI, XI, lalu FI dikali XI dan sigmanya juga, kita masukkan ke dalam rumus mencari mean, yaitu X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Kan di situ sigma FI sama dengan 30, sigma FI XI sama dengan 1465. Jadi di situ kita bagi 1465 dibagi 30 sama dengan 48,82. Jadi mean dari data usia desa Sukamaju adalah 48,82. Histogram dan poligon. Histogram frekuensi atau poligon frekuensi adalah diagram dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Histogram berbentuk seperti diagram batang, tetapi batang yang berdekatan harus berhimpit pada sisi yang berdekatan. Perhatikan batas bawah tiap kelasnya. Nah, dari batas bawah ini, kita akan kurangkan dengan 0,5. Ini memang sudah rumusnya atau ketentuannya. Yang pertama, 41 dikurang 0,5, hasilnya yaitu 40. Lalu 51 dikurang 0,5 yaitu hasilnya 50,5. Lanjut 61 dikurang 0,5 hasilnya 60,5. Lanjut lagi 71 dikurang 0,5 hasilnya 70,5. Lalu 81 dikurang 0,5 hasilnya 80,5. Lalu 91 dikurangkan dengan 0,5 hasilnya 90,5. Dan yang terakhir, perhatikan batas atas kelas paling bawah, yaitu angka 100. Nah, angka 100 di sini itu kita tambah dengan 0,5. Ingat, batas atas kelas paling bawah ini kita tambah, bukan dikurang lagi. Ditambah dengan 0,5. Kita dapat hasilnya yaitu 100,5. Lalu kita tuliskan lagi nilai untuk frekuensinya yaitu 3 sampai 11, 15 sampai 21, dan 33. Sampai di sini, barulah kita pertama akan menggambarkan histogramnya. Caranya, perhatikan kelas pertama dengan frekuensi 3. Dengan frekuensi 3 ini, lanjut ke kelas kedua dengan frekuensi 11. Lanjut lagi ke kelas yang ketiga dengan frekuensi 21. Oke, pastikan berhentinya di frekuensi 21, lanjut ke kelas yang keempat dengan frekuensi ini, lanjut lagi ke kelas yang kelima dengan frekuensi 15. Dan terakhir kelas ke-6 dengan frekuensi 3. Nah, ini dia gambar ya. Setelah itu kita membuat histogramnya, maka langkah selanjutnya kita akan menentukan poligonnya. Poligon itu merupakan garis yang melalui titik tengah dari bagian sisi atas setiap persegi panjang pada histogram.
Oke, kita ambil titik tengah dari gambar histogram ini, lalu kita hubungkan yang pertama, lalu kita hubungkan lagi ke titik tengah yang di sebelahnya lagi, lanjut lagi kita hubungkan dari titik tengah tadi, lalu kita hubungkan lagi, dan terakhir ke bagian sini. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal. Assalamualaikum, saya Khalila ingin menjelaskan mengenai materi rata-rata atau mean. Mean atau rata-rata adalah indikator statistik yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah data, yaitu perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Yang pertama ada rata-rata dalam data tunggal. Contoh soalnya seperti 172, 167,180, 170,199,199, 165,175,173 dan 170. Nah, nilai rata-rata dari data tersebut adalah, lalu kita jumlahkan data tersebut seperti 172 tambah 167 ditambah 180 ditambah 170 ditambah 169 ditambah 160 ditambah 175 ditambah 165 ditambah 173 dan ditambah 170 per 10-nya. Hasilnya adalah 171 per 10, lalu dibagikan menjadi 170,1. Data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Nilai sum frekuensi ini kita kalikan seperti 3 kali 4 tambah 7 kali 5 ditambah 12 kali 6 ditambah 11 kali 7 ditambah 7 kali 8 per 3 tambah 7 tambah 12 tambah 8. Lalu hasilnya seperti 12 tambah 32 tambah 72 ditambah 77 tambah 56 per 40. Lalu hasilnya 252 dibagi 40. Hasilnya adalah 63. F1 bilangan mempunyai rataan M1, F2 bilangan mempunyai rataan M2, Fn bilangan mempunyai rataan Mn. Contoh soalnya, siswa suatu kelas sendiri dari 3 kelompok menyumbang korban bencana banjir. Kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing terdiri atas 10, 12, dan 18 siswa. Jika rata-rata sumbangan kelompok 1 adalah 10.000, kelompok 2 adalah 11.000, dan kelompok 3 adalah 8.000, maka rata-rata seluruh sumbangan kelompok rataan M1. F2 bilangan mempunyai rataan M2. Fn bilangan mempunyai rataan Mn. Contoh soalnya, siswa suatu kelas sendiri dari 3 kelompok menyumbang korban bencana banjir. Kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing terdiri atas 10, 12, dan 18 siswa. Jika rata-rata sumbangan kelompok 1 adalah 10.000, kelompok 2 adalah 11.000, dan kelompok 3 adalah 8.000, maka rata-rata seluruh sumbangan kelompok adalah kelompok 1 sama dengan 10 siswa atau sama dengan 10.000. Kelompok 2 12 siswa sama dengan 11.000. Kelompok 3 sama dengan 18 siswa atau dan 8.000. Lalu kita kalikan dan jumlahkan menjadi 10 kali 10.000 ditambah 12 kali 11.000 ditambah 18 kali 8.000 per 10 ditambah 10.000 ditambah 11.000 ditambah 8.000. Hasil jadi 100.000 ditambah 132.000 ditambah 144.000 per 29.000. Hasilnya 12,965. Rata-rata dalam data kelompok yaitu data atau distribusi frekuensi tunggal, yaitu dengan mengambil titik tengah. Pertama, kita buat XY dengan cara BB tambah BA per 2. Lalu setelah itu FI dan XY ini dikalikan akan menjadi FI XY.
FI, XI di masing-masing mereka dijumlahkan. Kemudian hasilnya dibagi. Halo, Sabila. Saya akan menjelaskan penjelasan soal modus dan median. Berikut soalnya. Dalam waktu senggang, kamu mungkin berolahraga. Andaikan skor yang kamu peroleh dalam 4 musim pertandingan diperlihatkan sebagai berikut. Musim pertama yaitu 2-1-3-2, 0-3-1-2-2-4-5. Musim kedua 3-2-2-4-4, 1-3-2-4-3-1-2-5. Yang terakhir musim ketiga yaitu 2-1-3-0, 2-1-3-0, 2-1-0, 3-2-1-4-4. Tentukan median dan modus untuk masing-masing skor dalam setiap pertandingan. Berikut penyelesaiannya. Kita tulis ulang datanya musim 1 yaitu 2-1-3-2-0-3-1-2-2-4-5. Kemudian kita urutkan terlebih dahulu data dari musim 1 ini menjadi 0-1-1-2-2-2-3-3-4-5. Karena perintahnya dari soal tadi itu kita disuruh mencari modus dan median, jadi kita cari modus data tersebut. Nah, modus ini itu kan adalah nilai yang paling sering muncul, seperti yang tertera di sini, yaitu angka 2. Jadi, modus pada musim pertama yaitu 2. Selanjutnya median. Median ini nilai tengah dari data yang sudah terurut. Nah, di sini sudah tertera nilai tengah di musim pertama itu 2. Jadi median dari musim pertama itu adalah 2. Untuk musim berikutnya itu musim 2, yaitu sama seperti tadi, kita tulis ulang data-data dari musim 2, kemudian kita urutkan menjadi 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5. Kemudian kita cari modusnya. Modus yang ada di musim 2 itu 2 karena di sini 2 muncul sebanyak 4 kali. Kemudian mediannya. Nilai tengah dari musim 2 itu adalah 3. Selanjutnya musim ketiga kita urutkan menjadi 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kemudian modus dari musim 3 itu adalah 1 dan 2 karena di sini mereka perbandingannya itu sama. Angka 1 muncul sebanyak 3 kali, angka 2 pun sama muncul sebanyak 3 kali. Jadi modus dari data musim 3 itu 1 dan 2. Sedangkan untuk median dari data musim 3 itu karena di sini data tersebut itu termasuk genap. Jadi 2 dan 2 ini kita tambah, kemudian dibagi 2. Hasilnya menjadi 4. Jadi median dari data musim 3 itu 4. Cukup sekian. Terima kasih. Musim 3 itu adalah 1 dan 2 karena di sini mereka perbandingannya itu sama. Angka 1 muncul sebanyak 3 kali, angka 2 pun sama muncul sebanyak 3 kali. Jadi modus dari data musim 3 itu 1 dan 2. Sedangkan untuk median dari data musim 3 itu karena di sini data tersebut itu termasuk genap. Jadi 2 dan 2 ini kita tambah, kemudian dibagi 2. Hasilnya menjadi 4. Jadi median dari data musim 3 itu 4. Cukup sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya materi kuartil. Jadi di sini udah ada soal. Tentukan kuartil tengah dari data berikut. Datanya 12, 13, 11, 6, 4, 9, 3, 7, 6, 5, 9. Jadi cara yang pertama kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita urutin, jadinya di sini ada 3, 4, 5,
6, 6, 7, 9, 9, 11, 12, 13. Di sini juga sudah ada ya, 3 itu sebagai X1, 4X2, 5X3, 6X4, 6X5, dan seterusnya sampai X11. Langsung aja sini kita masukin rumusnya. Kuartil 2 sama dengan X2 per 4 dalam kurung N tambah 1. Ini rumusnya ya. Kemudian X2 per 4 ditambah 11 tambah 1. Berarti X2 per 4 itu X2. Kemudian X2 per 4 dalam kurung 12. 12 itu dari hasil 11 tambah 1 ya. Nah, jadi hasilnya X6. Di sini kita lihat lagi ke soal. X6 itu ada di nomor 7. Berarti kuartil tengahnya itu 7. Selanjutnya, saya mempunyai contoh soal simpangan baku. Soalnya itu, sebuah kelas terdiri dari 32 siswa. Apabila diambil 9 siswa yang akan diukur tinggi badannya menghasilkan 158, 151, 168, 176, 166, 168, 161, 154. Berapakah simpangan baku dari data di atas? Untuk menemukan jawaban dari soal tersebut, kita menggunakan rumus simpangan baku, yaitu S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N. S itu simbol dari simpangan baku. Nah, XI-nya itu adalah data dari soal tadi yang 158,151. Lalu X bar-nya itu rata-rata hasil penjumlahan nanti. Lalu N-nya itu banyak datanya. Untuk menemukan rata-ratanya, kita menjumlah semua datanya dan membagi. Di sini itu kan ada 158 ditambah, ini sebenarnya cuma aku salah. 158 tambah 151 tambah 168 tambah 176 tambah 166 tambah 178 tambah 161 tambah 154. Nah, ini 8 karena data di sini itu banyaknya data ada 8. Jadi kita bagi 8. Nah, dari hasil penjumlahan tadi kita dapat 1312 dibagi 8 sama dengan 164. Kita mencari sigma XI kurang X bar kuadrat. Kalau kita jabarin itu S sama dengan dalam kurung 158 kurang 164 kuadrat tambah 151 kurang 164 kuadrat sampai 154 dikurang 164 kuadrat. Nah, dari hasil penjumlahan yang tadi kita mendapatkan angka 64 ditambah 161 tambah 16 tambah 144 tambah 4 tambah 196 tambah 100 tambah 9. Tapi saya langsungin, jadi kayak langsung dibagi gitu. Di penjumlahan tadi itu hasilnya 702 dibagi 8. 8 kan dari banyak data ya. Itu sama dengan 87,75. Nah, S sama dengan akar dari 87,75 itu sama dengan 9,37. Jadi simpangan baku dari soal yang tadi itu adalah 9,37. Contoh soal selanjutnya itu ragam. Hitunglah nilai varians dari nilai siswa. Nilai siswa di sini ada 9, 10, 6, dan 7. Untuk menjawab soal tadi itu hampir sama kayak simpangan baku. Cuma bedanya di sigmanya. Jadi masih sama, kita nyari nilai rata-ratanya dengan cara kita jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah datanya itu ada 9 tambah 10 tambah 6 tambah 7. Banyak datanya ada 4. Lalu dari penjumlahan di atas kita mendapatkan
32. Lalu angka 32 ini kita bagi 4 dan menghasilkan angka 8. Jadi nilai rata-ratanya 8. Lalu kita masuk ke rumusnya, yaitu S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurang X bar kuadrat atau rata-rata dengan batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya M. Lalu kita masuk ke rumusnya, yaitu S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurang X bar kuadrat atau rata-rata dengan batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya M. Sini sama kayak yang simpangan baku, kita cari dulu XI-nya. XI-nya. DS kuadrat sama dengan dalam kurung 9 kurang 8 kuadrat tambah 10 kurang 8 kuadrat tambah 6 kurang 8 kuadrat tambah 7 kurang 8 kuadrat dibagi 4. Dari hasil yang tadi kita mendapatkan 1 ditambah 4 tambah 4 tambah 1 dibagi 4. Lalu yang 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1 itu menghasilkan angka 10. Lalu kita bagi 4 lagi. S kuadrat sama dengan 2,5. Soal selanjutnya itu desil. Sini kita disuruh mencari desil kelima dari data 3, 5, 7, 9, 2, 4, 5, 9, 8, 8. Biasa kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Sini udah terurut ya datanya. 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 9, 9. Sini sudah diketahui I, N, X5-nya dan X6-nya. I-nya sama dengan 5, N-nya sama dengan 10, X5 sama dengan 5, X6 sama dengan 7. Langsung kita cari letak DI sama dengan 5, 10 tambah 1 per 10 sama dengan 5,5 sama dengan 5 tambah 0,5. Kita lanjut letak DI. Nah, I-nya itu tadi 5 ya. Kita udah cari 5-nya itu dari pertanyaan yang tadi di soal. Sini DI sama dengan 5 dalam kurung 10 tambah 1 per 10. 10 tambah 1, 11 dikali 5, 55 dibagi 10 sama dengan 5,5. 5,5 sama dengan 5 ditambah atau hasil dari 5 tambah 0,5. Letak D diurutkan data ke I dalam kurung N tambah 1 kali 10. D5 sama dengan X5 tambah 0,5. 0,5 hasil dari yang tadi ya. X6 itu dalam kurung X6 dikurang X5. D5 karena X5-nya sudah ketemu yaitu angka 5. Lalu kita tambahin aja ditambah 0,5 dalam kurung 7,5 karena kan X6-nya juga udah ketemu. Lalu kita jumlah semua dan hasilnya D5 sama dengan 6. Jadi hasil kelima yaitu 6. Ini contoh soal terakhir yaitu tentang persentil. Soalnya persentil ke 75 dari data 8, 6, 4, 3, 2, 9, 10, 15, 12, 14 adalah untuk mencari jawabannya kita harus mengurutkan dulu datanya. Tuh kita urutin dulu datanya 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15. Ini kita udah kasih tahu ya, I-nya itu 75, N-nya 10, I itu kita mencari persentil yang keberapa. Kan tadi di soalnya kita disuruh nyari persentil yang ke-75 ya. Ini N itu banyak data, X8 itu sama dengan 12, X9 sama dengan 14. Letak P di urutan data ke I dalam kurung N tambah 1 per 100. Kita hitung
I-nya 75, N-nya tadi 10 ditambah 1, lalu kita bagi 100. 10 tambah 1, 11, 11 kali 75, hasilnya 825, dibagi 100 sama dengan 8,5. 8,5 sama dengan 8 tambah 0,25. Lanjut, kita cari persentil ke-75, itu dengan cara X8 ditambah 0,25 dalam kurung X9 dikurang X8. X8 nya kan tadi 12 ya. Yaudah kita taruh di situ 12 tambah 0,25 dalam kurung X9 nya tadi 14, kita masukin 14 dikurang 12, hasilnya sama dengan 12,5. Jadi persentil ke-75 yaitu 12,5. Materi peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Peluang terjadinya sebuah kejadian adalah A, yang dirumuskan PA sama dengan NA per NS, di mana PA merupakan peluang kejadian A, NA merupakan frekuensi kejadian yang diharapkan, dan NS merupakan frekuensi seluruh percobaan. Contoh soal yang pertama. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa jumlah munculnya mata dadu yang merupakan bilangan prima? Jawabannya, frekuensi seluruh percobaan NS sama dengan 6. Bilangan prima yaitu 2, 3, 5. Frekuensi munculnya mata dadu bilangan prima yaitu 3. Maka peluang terambilnya mata dadu bilangan prima yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi, peluang terambilnya mata dadu bilangan prima adalah 1 per 2. Contoh soal yang kedua. Sebuah tas berisi 24 kelereng yang terdiri dari 8 kelereng biru, 9 kelereng merah, dan 7 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Jawabannya, frekuensi seluruh percobaan NS sama dengan 8 ditambah 9 ditambah 7 sama dengan 24. Frekuensi kelereng merah sama dengan NA yaitu 9. Maka peluang terambilnya kelereng merah yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 9 per 24 sama dengan 1 per 3. Jadi, peluang terambilnya kelereng merah adalah 1 per 3. Komplement kejadian. Jika peluang suatu kejadian A adalah PA, maka peluang komplement kejadian A adalah P A pangkat C atau PA aksen. PA pangkat C sama dengan 1 dikurang PA, di mana PA pangkat C merupakan peluang komplement kejadian dan PA merupakan peluang kejadian A. Contoh soal yang pertama, jika peluang siswa kelas 10 1 yang lolos ujian matematika adalah 0,89, berapa peluang jumlah siswa yang tidak lolos ujian matematika? Jawabannya, karena sudah diketahui PA-nya, maka PA sama dengan 0,89. Jadi, PA pangkat C sama dengan 1 dikurang 0,89 sama dengan 0,11. Jadi, peluang siswa kelas 10 1 yang tidak lolos ujian matematika adalah 0,11. Contoh soal yang kedua. 20 kartu diberi angka 1, 2, 3 sampai dengan 20. Kartu dikocok kemudian diambil 1 kartu secara acak. Tentukan peluang bahwa kartu yang terambil adalah kartu bukan angka prima. Jawabannya, frekuensi seluruh percobaan NA yaitu 1, 2, 3 sampai dengan 20 sama dengan 20. Lalu frekuensi terambilnya kartu angka prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19, yaitu adalah 8. Maka peluang terambilnya kartu angka prima adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 8 per 10 sama dengan 2 per 5. Jadi peluang terambilnya bukan kartu angka prima yaitu P A pangkat C sama dengan 1 dikurang PA sama dengan 1 dikurang 2 per 5 sama dengan 3 per 5. Jadi peluang terambilnya bukan kartu angka prima adalah 3 per 5. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya dalam suatu percobaan dikalikan dengan peluang pada suatu kejadian yang dirumuskan dengan FA sama dengan PA dikali banyaknya percobaan, dengan FA yaitu frekuensi harapan kejadian A dan PA adalah peluang kejadian A. Contoh soal yang pertama, sebuah dadu dilempar sebanyak 40 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya dadu angka ganjil? Jawabannya, peluang muncul dadu ganjil yaitu
PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Maka frekuensi harapan muncul dadu ganjil yaitu FA sama dengan PA dikali banyaknya percobaan sama dengan 1/2 dikali 40 sama dengan 20. Jadi frekuensi harapan muncul dadu angka ganjil adalah 20 kali. Contoh soal 2. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 150 kali. Berapa peluang frekuensi harapan munculnya dadu bilangan genap? Jawabannya, peluang muncul dadu genap yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Frekuensi harapan muncul dadu bilangan genap yaitu FA sama dengan PA dikali banyaknya percobaan sama dengan 1/2 dikali 150 sama dengan 75. Jadi frekuensi harapan muncul dadu bilangan genap adalah 75 kali.